Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Exo Tristan Wisnutama sebagai moderator beserta rekan anggota saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Bagia dari kelas 10-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saran Syauki dari kelompok 3. Saya Nabil Andam Hariri. Nama saya Satria Pratama Gemilang dari kelas 10-8. Nah, apa itu pengertian prasejarah? Prasejarah atau nirleka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Jika kata itu digabungkan, maka nirleka yang berarti zaman ketika tidak ada tulisan. Masa prasejarah dan penelitiannya. Ada 4 tahap perkembangan penelitian prasejarah di Indonesia. Yang pertama tahap pengumpulan, yang kedua tahap pendeskripsian, yang ketiga tahap penelitian sistematis, yang keempat tahap penelitian multidisipliner. Nah, yang pertama tahap pengumpulan benda-benda terjadi pada abad 17 hingga paruh pertama abad ke-19. Tahap ini ditandai dengan munculnya aktivitas kegiatan pengumpulan benda-benda prasejarah oleh para kolektor asing. Yang kedua ada tahap pendeskripsian, terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Kegiatan pengumpulan benda-benda yang marak pada tahap sebelumnya meningkat pada upaya pengklasifikasian dan pendeskripsian dalam upaya mengetahui latar belakang sejarahnya. Yang ketiga ada tahap penelitian sistematis, terjadi pada akhir abad 19 hingga masa kemerdekaan. Tahap ini dipandang sebagai kelahiran ilmu prasejarah di Indonesia, dicirikan oleh timbulnya kegiatan eksplorasi yang sangat intensif pada situs-situs prasejarah. Dan yang terakhir ada tahap penelitian multidisipliner, terjadi pada masa kemerdekaan hingga sekarang. Periode ini dicirikan oleh upaya untuk menemukan tingkatan-tingkatan kultural yang dilaksanakan secara komparatif dalam membangun kronologi prasejarah dengan kajian lintas disiplin. Nah, selanjutnya ada juga 3 fase besar perkembangan kajian prasejarah di Eropa. Di Eropa sendiri, pembangunan kajian prasejarah dibedakan menjadi 3 fase besar. Yang pertama ada fase pembentukan yang berlangsung dari permulaan Renaissance hingga tahun 1859 dan masa 1859 hingga 1945. Yang kedua ada fase transisi berlangsung antara 2 perang dunia, yaitu sekitar tahun 1918 hingga 1945. Dan yang terakhir ada fase recent dari tahun 1948 hingga sekarang. Masa awal pembentukan bumi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan pada masa ini. Udara di bumi sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan yang kompleks. Kedua, masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum adalah pembabakan masa prasejarah yang sering disebut juga zaman primer atau zaman kehidupan tua. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 245 sampai 545 juta tahun yang lalu. Nama Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani yaitu Palaios yang artinya tua dan zoe yang artinya hidup. 3. Masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum adalah pembabakan zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Nama Mesozoikum berasal dari istilah Yunani, yaitu Mesozoik, yang berarti kehidupan tengah. Periode ini dimulai 252,2 juta tahun lalu dan berakhir 66 juta tahun yang lalu. 4. Masa Neozoikum. Masa Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata bahasa Yunani yaitu kainos yang artinya baru dan zoe yang artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Masa Neozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa Paleosen, Eosen,
Oligosen, Miosen, dan Pliocene. Paleosen yaitu kala yang berlangsung antara 65 hingga 55 juta tahun yang lalu. Zaman Paleosen merupakan zaman sebuah transisi dari pemusnahan kapur menjadi lingkungan yang penuh dengan hutan. Kedua, zaman Eosen. Eosen adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung 55 hingga 33 juta tahun yang lalu, yang merupakan kala kedua pada periode Paleogen di era Kenozoikum. Kala ini berlangsung mulai akhir kala Paleosen hingga awal Oligosen. Yang ketiga, Oligosen. Oligosen adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Seperti periode geologi yang lebih tua lainnya, lapisan batuan yang membedakan periode ini terdefinisi dengan jelas, tetapi waktu awal dan akhirnya agak kurang dapat dipastikan. Yang keempat yaitu Miosen. Miosen adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung antara 23,03 hingga 5,332 juta tahun yang lalu. Masa yang terakhir yaitu Pliocene. Pliocene adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung 5,332 hingga 1,806 juta tahun yang lalu. Kala ini merupakan kala kedua pada periode Neogen di era Cenozoikum. Lalu zaman kuarter. Zaman kuarter terbagi menjadi dua masa, yaitu terbagi menjadi dua zaman ya, yaitu zaman kala Pleistosen dan kala Holosen. Zaman Pleistosen adalah salah satu bagian dari sejarah perkembangan bumi. Pleistosen atau disebut juga dengan Diluvium termasuk dalam zaman kuarter atau bisa dibilang zaman keempat. Pleistosen juga merupakan suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 1,8 juta tahun yang lalu hingga 11.000 tahun yang lalu. Lalu kala Holosen. Kala Holosen ditandai berakhirnya zaman glasial, yaitu sekitar 11,7 ribu tahun yang lalu. Sekitar itu permukaan air laut naik dan menggenangi paparan Sunda dan paparan Sahul. Muncullah yang sekarang pada kala Holosen ini. Manusia purba sudah punah dan muncullah manusia cerdas atau bisa dibilang Homo sapiens yang menjadi nenek moyang manusia modern. Oke, saya akan menjelaskan tentang diskusi dan perdebatan mengenai teori evolusi. Charles Darwin, seorang naturalis berkebangsaan Inggris, dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin sampai pada kesimpulannya bahwa keberadaan makhluk hidup yang sekarang merupakan hasil evolusi yang sangat panjang dari makhluk bersel satu menjadi makhluk bersel banyak. Pemikiran-pemikiran ini didukung oleh Thomas Henry Huxley, seorang ahli biologi yang mencetuskan istilah Darwinisme pada April 1860. Huxley, seorang yang mensamakan manusia dengan kera-kera Afrika, terutama simpanse, yaitu makhluk yang pertaliannya dekat dengan manusia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang diskusi dan perdebatan mengenai teori evolusi. Sekarang kita akan membahas penentang-penentang teori Darwin itu sendiri. Para penentang merupakan ahli kreatisme, yaitu orang-orang yang percaya akan adanya fakta penciptaan. Di antaranya adalah Samuel Wilberforce, George Mendel, dan seorang ahli anatomi dan paleontologi yaitu George Cuvier. Intelektual muslim dan agamawan yang menentang adanya proses evolusi itu
didasari oleh berita-berita dan informasi yang terdapat pada kitab suci masing-masing. Berikut adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai penciptaan manusia pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia purba di Indonesia ada beberapa Meganthropus palaeojavanicus. Bagian tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dan kuat dari rahang Pithecanthropus. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Yang ketiga ada Pithecanthropu, memiliki tulang rahang tengkorak bagian atas dan tulang paha sebelah kiri. Dengan tulang paha yang ditemukan sudah dapat diketahui bahwa makhluk itu terdiri tegak dan tengkorak sudah mendekati manusia. Yang keempat ada Homo wajakensis, sebuah tengkorak di dekat Wajak, sebuah desa yang tak jauh dari Tulung Agung, Kediri. Jenis manusia purba ini memiliki tinggi tubuh antara 130 sampai 210 cm dengan berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg. Mukanya lebar dengan hidung yang masih lebar, mulutnya masih menonjol, dahinya masih menonjol. Walaupun tidak seperti Pithecanthropus, manusia ini hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Yang kelima ada Homo mojocertensis. Van Koenigswald mengadakan penelitian dari tahun 1936 sampai 1941 di daerah sepanjang Lembah Kali Solo. Pada tahun 1936 menemukan fosil tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto. Dari gigi tengkorak tersebut diperkirakan belum melebihi usia 5 tahun. Selanjutnya ada Homo floresiensis. Spesies manusia yang bernama Homo floresiensis mempunyai tinggi 1 meter dan mempunyai berat kurang lebihnya kilogram. Homo floresiensis ini sudah mampu menghasilkan 25 peralatan dari batu dan bahkan kadang-kadang mereka berhasil berburu gajah-gajah di pulau tersebut. Selanjutnya ada Homo sapiens. Manusia dari masa Holosen atau Alluvium. Kehidupan manusia tipe ini sudah maju, bisa memasak, menguliti binatang buruan dan membakarnya. Selanjutnya ada teori-teori persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Teori Yunan mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya di wilayah Yunan. Mereka percaya nenek moyang Indonesia sudah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salween dan Mekong yang memiliki tanah subur. Hal itu diperkirakan karena bencana alam dan juga serangan suku bangsa lain. Yang kedua ada teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa asal-muasal nenek moyang bangsa Nusantara berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Yang terakhir ada teori Out of Taiwan. Ini mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah di Taiwan. Teori ini didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak. Dasar utama dari teori of Taiwan yang pertama yaitu tidak ada pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Bahasa yang dipakai dan berkembang di Nusantara yaitu bahasa yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi dan kehidupan sosial budaya masyarakat prasejarah. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan awal manusia purba diawali dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, manusia sangat bergantung pada alam. Hidup tidak menetap dan hampir alat-alat serta makanan diambil langsung dari alam. Sisa makanan yang berupa timbunan disebut Kokenmodinger yang berarti sampah dapur. Kehidupan sosial budaya pada masa ini contohnya di Jawa Barat
Temuan tersebut dapat ditemukan di situs Citapen, Ciamis, atau dikenal dengan nama situs Batu di Citapen, merupakan situs budaya gua yang cukup tua di Jawa Barat. Perkembangan teknologi pada masa ini adalah hasil kebudayaan manusia purba di Jawa Barat. Pada masa ini, antara lain alat-alat dari batu, kapak perimbas atau chopper, kapak penetak, chopping tool, flekes, dan alat serpih. Dan untuk masa yang kedua ada masa bercocok tanam. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara pembiakan ternak, pemilihan benih-benih di tanaman, penemuan alat-alat baru untuk keperluan sehari-hari, seperti pembuatan beliung persegi sebagai alat pertanian. Kehidupan sosial budaya pada masa ini adalah pada masa bercocok tanam, manusia sudah mulai hidup menetap dengan cara membentuk perkembangan kecil semacam pendukuhan. Setiap pendukuhan dipimpin oleh seorang penghulu yang berwibawa, menguasai ilmu mantra, dan memimpin upacara keagamaan. Untuk perkembangan teknologi pada masa ini, budaya Neolitik yang berasal dari masa bercocok tanam seperti beliung persegi dan gelang batu. Masa yang ketiga ada masa Perundagaian. Masa Perundagaian disebut sebagai zaman logam awal atau zaman paleometalik. Kehidupan sosial budaya pada masa ini adalah bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi pada kurun waktu sekitar 500 sebelum Masehi. Sebagian besar artefak perunggu yang ditemukan di Indonesia dari masa logam awal merupakan benda upacara, antara lain berupa kapak dengan berbagai bentuk dan hiasan serta nekara perunggu. Perkembangan teknologi pada masa ini adalah alat yang digunakan untuk berburu pada masa Perundagaian berupa tombak, panah, dan jerat. Selanjutnya ada perkembangan jalur rempah di Nusantara. Untuk yang pertama ada pola perdagangan masa prasejarah di Nusantara. Pada pola bercocok tanam ini juga menimbulkan pola perdagangan walau masih dalam bentuk sederhana, seperti barter atau bertukar barang. Untuk yang kedua ada pola perdagangan masa sejarah di Nusantara. Untuk yang pertama ada di Malaka, pantai timur Sumatera. Ada emas, kapur barus, lada, sutra, damar, dan hasil hutan lainnya, seperti madu, lilin, tir, belerang, besi, kapas, serta bahan pangan lainnya. Hasil ini akan ditukarkan dengan tekstil India. Untuk yang kedua ada di Malaka, Sunda atau di Jawa Barat. Ada lada, asam jawa, emas, dan bahan pangan lainnya. Hasil ini akan ditukarkan dengan tekstil India, pinang, dan air mawar. Untuk yang ketiga ada di Malaka, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terdapat beras dan bahan-bahan pangan lainnya, seperti lada, asam jawa, batu semi permata, emas, dan tekstil yang bermanfaat sebagai barang dagangan lebih jauh ke timur. Hasilnya akan ditukarkan dengan tekstil India yang baik mutunya dan barang-barang Tiongkok. Untuk yang keempat ada Jawa Barat, pantai timur Sumatera. Hasil-hasil yang sama dari tanaman lada. Pantai timur Sumatera juga ada kuda dikaplakan ke Jawa Barat. Terjadi pula perdagangan secara langsung dengan para pedagang dari Gujarat dengan membawa tekstil. Untuk yang kelima ada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumatera Selatan kapas, madu, lilin, tir, rotan, lada, dan emas dikaplakan ke Jawa. Untuk yang keenam ada Jawa dan Sumbawa. Bahan-bahan pangan tekstil kasar dan kuda. Hasil ini ditukarkan dengan tekstil Jawa. Untuk yang ketujuh ada Bali, Lombok, Sumbawa Timur, dan Sumba. Kayu cendana dari daerah timur dan Sumba ditukarkan dengan tekstil kasar India dan Jawa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.